dibawakan oleh Abah Haritri Putuharja SEMPD. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi baru peserta pengenalan lingkungan sekolah SMA STI Sekodungora tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti kegiatan PLS di hari pertama ini. Mudah-mudahan dengan semangat yang tinggi dari hari pertama ini sampai nanti hari terakhir, Abah harap kalian mengikutinya dengan baik, dengan semangat, sehingga tujuan yang kita harapkan bisa tercapai. PLS ini dilaksanakan bertujuan agar para siswa-siswi yang baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, dengan teman-teman yang baru, dengan guru beserta karyawan sekolah yang baru, dan yang terutama itu adalah dengan keadaan sekolah kalian yang baru, karena kalian di sini akan bersekolah selama 3 tahun, sehingga itu merupakan modal agar kalian bisa betah dan nyaman untuk bersekolah di sini. Baik, pada kesempatan hari ini Abah diberikan tugas untuk memberikan materi mengenai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk membangun pendidikan karakter siswa. Kenapa sih pendidikan karakter itu harus dilakukan? Ya, penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter itu sangat berhubungan erat untuk untuk mengatasi krisis moral yang saat ini terjadi di sekitar kita, ya. Karena krisis moral yang terjadi ini yang kita lihat sangat tinggi sekali, dan itu terjadi di kalangan usia remaja seperti kalian. Sebagai contoh misalnya meningkatnya pergaulan bebas, kemudian ada juga banyaknya angka pencurian usia remaja, kemudian maraknya kejahatan terhadap teman, baik itu kejahatan verbal maupun kejahatan non verbal, atau dengan istilah lain bullying. Itu istilah yang familiar kita dengar, dan itu sangat banyak terjadi di sekolah-sekolah ataupun bisa juga di luar sekolah, dan itu terjadi di usia kalian gitu ya. Kemudian ada penyalahgunaan obat-obatan, ada juga kasus pornografi yang meningkat di usia remaja. Nah, sampai saat ini itu masih menjadi masalah sosial yang belum dapat teratasi secara tuntas. Makanya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menganjurkan agar setiap sekolah menyisipkan pendidikan karakter di kurikulum yang dipakainya. Kita sekarang masih mengalami pandemi COVID-19, sehingga segala kegiatan sekolah itu kita laksanakan secara online, secara daring, termasuk kegiatan PLS saat ini. Apabila sekolah sudah normal, ya, khususnya di sekolah kita di SMA STI Aisyah, alhamdulillah yang berjalan beberapa tahun lalu kita sudah melakukan pendidikan karakter, mulai dari misalnya kegiatan embun pagi, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, membudayakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun, dan lain-lain. Itu adalah langkah-langkah atau contoh kecil dari pendidikan karakter yang kita sisipkan di kurikulum yang kita buat gitu. Kemudian pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan negara nantinya, tapi juga untuk kepentingan setiap individu di kehidupan masyarakat. Makanya pendidikan karakter ini mulai harus dibangun sejak usia dini. Ya, sebetulnya tidak dari usia remaja seperti kalian, lebih baik lagi dari usia usia SD lah gitu ya, usia SD. Namun pendidikan karakter yang diberikan tentunya berbeda-beda. Ada tahapan-tahapan pendidikan karakter yang diberikan kepada setiap
individu. Terdapat 9 pilar karakter, ya. Yang pertama adalah karakter cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan segenap ciptaannya. Maaf. Karakter cinta terhadap Tuhan. Oke. Di sekolah kita, alhamdulillah setiap harinya apabila kondisinya dalam kondisi normal, yang tadi Abah sebutkan, kita selalu melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Itu semata-mata sebagai modal kita untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemandirian dan tanggung jawab. Kalian sudah dewasa, beranjak dewasa, usia kalian rata-rata mungkin 16 tahun. Abah harap tingkah perilaku kalian yang kekanak-kanakan bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Pola pikir kalian juga sudah harus berubah. Sudah harus berpikir dewasa tentunya, karena jenjang kalian juga sudah jenjang yang bukan anak-anak lagi ya. Jadi kemandirian dan tanggung jawab kalian juga sudah harus ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran dan amanah. Kemudian yang keempat ada hormat dan sopan santun. Hormat dan sopan santun dari sejak dini memang sudah diajarkan, minimal oleh orang tua kalian. Bagaimana kita hormat kepada orang yang lebih tua, bagaimana kita hormat kepada guru, bagaimana kita sopan santun terhadap sesama, itu sudah diajarkan oleh orang tua kalian sejak awal, sejak kalian masih kecil. Dan sekarang pun bukan dalam artian karena kalian sudah dewasa kalian otomatis sudah bisa sopan santun dengan yang lain ya. Di kondisi sekarang justru yang dilihat juga banyak usia-usia remaja ini yang bahkan mereka merasa lebih atau merasa merasa tinggi dibandingkan dengan orang lain, sehingga kadang banyak remaja-remaja pun yang tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan santun terhadap orang-orang yang lebih tua dari mereka. Selanjutnya yang kelima ada dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam ada percaya diri dan pekerja keras. Nah, Abah harap kalian bisa lebih percaya diri dengan kemampuan kalian, ya. Segala sesuatunya kalian yang melaksanakan, kalian juga yang harus menanggung atau mempertanggungjawabkan apa yang kalian putuskan dan apa yang kalian lakukan. Kalian harus percaya dengan kemampuan diri kalian. Kalian harus yakin bahwa kalian itu bisa melewati segala tantangan yang ada di depan kalian. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Jiwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan oleh setiap individu agar setiap orang mempunyai semangat ya, atau rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap setiap amanat atau aktivitas yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Kemudian yang kedelapan adalah baik dan rendah hati. Tentunya kita harus mempunyai sifat baik ya, sikap baik terhadap sesama gitu. Baik itu terhadap teman, guru, apalagi terhadap orang tua. Dan yang terakhir adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Bila kesembilan karakter ini terpenuhi, setelah terbiasa akan menjadi kebiasaan yang baik, dan itu diharapkan dapat meningkatkan karakter kita atau merubah yang awalnya karakter kita kurang baik menjadi karakter yang baik gitu ya. Dan itu modal kita untuk menjalani kehidupan di masyarakat. Nah, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas, karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Percuma kalian pintar, percuma kalian ranking ke-1 di kelas tiap tahunnya gitu ya, tapi kalau karakter kalian buruk, itu tidak akan dipandang baik juga oleh masyarakat. Jadi yang paling
tekankan itu adalah karakter kalian yang memang diharuskan memiliki karakter yang baik. Ada sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor yang resiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor resiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Jadi Abah pernah membaca artikel yang sebuah penelitian yang hasilnya adalah bahwa individu itu 80% dapat sukses karena perilakunya yang baik atau karakternya yang baik, atau karena karena karakternya yang baik, dan 20%-nya itu hanya orang-orang yang hanya mengandalkan kecerdasan otak. Jadi dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa karakter yang baiklah yang dapat menentukan kesuksesan suatu individu. Nah, itu barangkali yang bisa Abah sampaikan, anak-anak. Mohon maaf sekali apabila dalam penyampaiannya banyak terdapat kekurangan. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil intisarinya. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil inti dari yang Abah sampaikan, dan mudah-mudahan ini dapat bermanfaat juga untuk kalian. Terakhir barangkali Abah ingin memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian tulis di kertas selembar dan nanti dapat dikumpulkan di panitia PLS. Tugasnya itu silakan kalian tuliskan karakter apa sih yang ingin kalian miliki ya untuk mendapatkan atau untuk meraih kesuksesan di masa depan, dan alasannya kenapa. Silakan tulis di kertas lembar dan nanti dikumpulkan di panitia PLS ya. Terakhir Abah sampaikan sekali lagi selamat mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti dari awal hingga akhir dan tujuannya juga tercapai dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abah Haritri Putuhardja SEMPD yang telah menyampaikan materi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi tentang membangun peserta didik yang berkarakter.